Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing mengenai langkah-langkah apa saja saat teman-teman ingin membuka usaha fotokopi. Usaha fotokopi yang saya jalani ini berada di pedesaan. Sudah berjalan sekitar 2 kali lebaran. Yang mana usaha yang saya jalani ini dapat dukungan penuh dari kakak kandung saya dari segi materi. Di sini sebatas sharing dan hanya berbagi pengalaman yang saya alami ya. Buat teman-teman kali aja di luaran sana sedang mencari bahan pertimbangan atau referensi pada saat ingin membuka usaha fotokopi ini. Jadi poin pertama ini teman-teman harus analisa tempat sekitar yang akan dijadikan tempat usaha teman-teman. Artinya harus matang persiapannya ya. Teman-teman bisa cek dari titik tempat yang akan dijadikan tempat usaha teman-teman. Kalau bisa tidak ada kompetitor, karena dikhawatirkan nanti sekitar titik tempat yang akan dibuka usaha fotokopi itu ada kompetitor, maka konsumen itu akan terbagi dua dengan kompetitor. Jadi teman-teman harus menganalisa sebaik mungkin tempat yang akan dijadikan usaha. Jadi kalau bisa tidak ada kompetitor. Dari jarak titik tempat usaha teman-teman sekitar 500 meteran lah dari tempat titik usaha yang akan dijadikan ya. Itu sekitar 500 meteran tidak ada kompetitor. Kalau misalkan ada ya berarti wayahna terbagi dua konsumen itu. Teman-teman perhatikan titik yang akan dijadikan tempat usaha teman-teman itu, terutama fotokopi ini dekat dengan perkantoran ya, dekat dengan perkantoran atau sekolahan, intinya dengan instansi-instansi ya yang berhubungan dengan alat-alat kantor, sekolah. Pokoknya cek lokasi dulu bagus atau enggak, penduduknya banyak atau enggak, tempatnya strategis atau tidak gitu. Jadi untuk analisa itu cukup penting karena nanti mempengaruhi ikhtiar kita nanti. Ya balik lagi, walaupun rezeki ada yang ngatur, tetap kita harus ikhtiar sebaik mungkin ya. Untuk usaha yang saya jalani ini, untuk tempat dikarenakan milik saudara, jadi hanya pembiayaan bangunan dengan biaya yang dikeluarkan sekitar 20 juta untuk bangunannya. Untuk teman-teman masalah tempat sangat teknis dan teman-teman sendiri yang merasakan ya. Nantinya akan sewa atau membangun tempat usaha itu. Terus poin yang kedua, mesin fotokopi dan alat-alat pendukungnya. Pada saat saya menjalankan usaha ini dengan mesin printer yang multifungsi, jadi dia bisa scan, print, dan fotokopi. Mesin ini cukup tangguh ya, udah jalan 2 tahun sampai sekarang belum pernah servis, belum ada kendala kerusakan, jadi cukup bandel. Mesin yang saya pakai itu dari Brother dengan tipe DCP 310, itu di kisaran harga 3 juta. Untuk teman-teman kalau bisa awal itu usahakan membeli mesin yang layar fotokopinya itu minimal bisa memfotokopi ukuran kertas F4 gitu. Soalnya untuk konsumen nggak semuanya A4. Kalau yang mesin saya ini kan maksimal itu di A4 dia. Jadi kalau ada konsumen yang mau fotokopi kertas F4, saya harus 2 kali tahap. Jadi cukup ribet. Usahakan untuk teman-teman pada awal itu membeli mesin yang layarnya itu minimal bisa fotokopi F4. Terus apalagi kalau ngelamar kerja tuh kertas SKCK itu ukurannya F4, itu panjang, lebih panjang dari kertas A4. Jadi kayak gitu. Teman-teman jika ingin
membuka dengan modal terbatas bisa membeli printer yang multifungsi ini. Usahakan di awal itu dimatengin dari mesinnya. Untuk usaha yang saya jalanin ini, salahnya membeli printer Brother ini yang dia layarnya maksimal itu bisa memfotokopi A4. Jadi cukup ribet gitu. Beberapa bulan kemudian akhirnya beli juga printer lagi, karena mesin fotokopi itu mahal sekitar 20 jutaan. Jadi inisiatif ya udahlah, di pedesaan ini kayaknya kalau di pedesaan ini nggak terlalu ramai, jadi cukuplah printer yang multifungsi ini di harga 10 jutaan ya. Dan ternyata di saat ramai kemarin ada BLT yang dari pemerintah keluar, emang kebiasaan orang-orang itu pada saat perlu dia baru fotokopi, dan yang datang itu banyak. Sedangkan mesin saya paling cepat itu 1 menit 12 lembar. 1 menit 12 lembar. Kalau satu konsumen 1 menit, taruhlah 5 menit dengan motong rapi-rapi terus transaksi uang, itu sekitar makan 5 menit. Kalau 10 konsumen artinya 50 menit. Artinya yang terakhir, yang ke-10 nih konsumennya itu harus menunggu 50 menit untuk fotokopi. Jadi kalau bisa, kalau teman-teman punya dana lebih atau persiapannya matang, usahakan jangan tanggung-tanggung mesin fotokopinya, langsung aja beli yang gede gitu. Kalau yang gede itu bisa 50 lembar dalam 1 menit. Jadi untuk 10 orang, di saat 10 orang datang itu bisa dipercepat lagi gitu. Jadi orang nggak terlalu nunggu lama, kasihan juga. Kadang juga kan ada yang nggak sabaran, apalagi ibu-ibu. Waduh, urusannya bisa ya gitulah, nggak sabaran ya. Oke, selanjutnya poin yang ketiga itu barang-barang pendukung seperti etalase dan lemari rak untuk barang-barang ya. Untuk penyimpanan barang-barang jualan kita nantinya, untuk biaya ini waktu awal itu habis sekitar 3 jutaan etalase sama rak-rak barang ya. Terus pendingin minuman sama es krim. Walaupun untungnya tipis, sekitar gope 1000, lumayan lah buat nambah-nambah pemasukan. Lemari es pendingin itu belinya second sekitar 1.200.000. Terus sama es krim kita bermitra harus mengeluarkan biaya pembelian es krim pertama itu sekitar 1,5 juta, jadi sekitar 2.700.000-an untuk pendukung itu. Lanjut ke poin keempat, barang-barang ATK dan perlengkapan sekolah. Kalau bisa usahakan selengkap mungkin barang-barang apa saja yang harus teman-teman jual kepada pelanggan, karena ada pelanggan yang sekali datang dia menanyakan barang namun barangnya tidak ada, otomatis mengurangi rasa percaya konsumen. Tapi itu nggak apa-apa sih sebetulnya, sambil berjalan. Kalau bisa semua barang diadain yang biasa dijual di usaha fotokopi ini, mulai dari perlengkapan kantor, perlengkapan sekolah, terus biasanya kelistrikan juga ditanyain, terus ulang tahun, perlengkapan ulang tahun maksudnya ya, itu biasanya ditanyain. Kadang ada yang nanya juga yang aneh-aneh, ke baut-baut juga pernah ada yang nanya. Jadi itu tergantung kondisi sekitar, kebutuhan sekitar ya teman-teman. Nanti bisa itu sambil berjalan nantinya. Saat konsumen itu menanyakan barang tidak ada di toko, teman-teman bisa menulisnya untuk pembelanjaan berikutnya. Untuk usaha yang saya jalanin ini, pada saat awal itu
menghabiskan sekitar 12 jutaan untuk pembelanjaan barang. Di 12 juta itu masih ada yang kurang, belum lengkap kayak gitu. Tapi untuk teman-teman yang terbatas atau ingin kecil-kecilan seperti saya, untuk pembelian barang itu masih bisa dikompres ke 5 juta ke atas gitu, disesuaikan kebutuhan sekitar gitu. Kalau misalkan dekat sekolahan ya berarti kan untuk diperbanyak itu alat-alat sekolah gitu kan. Kalau dekat dengan perkantoran berarti untuk diperbanyak itu alat-alat kantor gitu, kayak gitu. Jadi disesuaikan dengan tempat usaha yang akan teman-teman buka nantinya. Jadi untuk rinciannya kita hitung mulai dari awal sampai toko ini buka. Jadi untuk biaya usaha yang saya jalanin ini, saudara saya mengeluarkan 41.700.000. Dan lagi jika teman-teman terbatas dengan modal di awal, teman-teman bisa mengkompres agar modal yang keluar di awal itu tidak membengkak, yaitu dengan cara teman-teman bisa sewa tempat di tempat yang strategis di kisaran harga 10 sampai 15 jutaan. Taruhlah 10 jutaan ya untuk tempat yang kecil ya. Karena untuk modal terbatas kita harus mengkompres pengeluaran yang akan kita keluarkan. Untuk mesin ini teman-teman usahakan yang harganya di atas 5 juta, sekitar 7 jutaan juga udah ada. Itu dia bisa fotokopi kertas ukuran F4. Jadi harga 7 jutaan itu udah oke lah buat kita jalan usaha kecil-kecilan. Etalase dan rak-rak barang sekitar 2 jutaan. Terus untuk barang-barang teman-teman bisa kompres sekitar 5 juta ke atas. Jadi teman-teman bisa mengeluarkan sekitar 24 jutaan ya. 24 jutaan untuk awal, itu dengan modal yang terbatas. Kita bulatkan sekitar 25 jutaan ya, biar lebih enak tuh estimasinya. Jadi itulah sharing kita mengenai langkah-langkah awal untuk pembukaan usaha fotokopi ini. Untuk teknis bisa teman-teman rasakan sendiri di lapangan, kayak tempat misalkan harus menyewa atau kita membangun sendiri, itu teman-teman yang rasakan ya. Intinya untuk pengeluaran di awal harus bisa dikompres sekecil mungkin. Jika teman-teman punya cukup modal yang besar, lebih baik beli mesin fotokopi yang besar sekaligus untuk mesin, karena itu ujung tombak dari usaha fotokopi ini gitu. Rata-rata orang-orang itu misalkan kayak beli materai gitu ke tempat fotokopi, mau sekalian fotokopi gitu. Jadi enggak kedua tempat gitu, ke apa dulu, ke fotokopian dulu gitu kan, harus mondar-mandir bolak-balik. Jadi kayak gitu. Bila ada kekurangan dalam pembuatan video ini, saya mohon maaf. Saya juga masih belajar dan hanya ingin sebatas sharing dan berbagi pengalaman dengan teman-teman. Untuk kedepannya, saya mohon dukungannya sama teman-teman. Subscribe, like, and share. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.